Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, stay slow, udah balik lagi ke channel Asadik ini. Dan ini adalah video Om Gadget episode ke-277. Udah lama banget gue nggak upload lagi. Dan mudah-mudahan dari 277 ini akan rutin video-video selanjutnya gitu ya. Kali ini gue mau bahas tentang MediaTek Helio G99, sebuah chipset terbaru MediaTek 4G yang sudah keren banget sih menurut gua. Itu terbaru yang dirilis untuk tahun ini dan sudah terbukti saking bagusnya dia. Banyak banget jajaran handphone yang pakai Helio G99. Yang udah gue catat sih ada Vivo V25e di harga 3,9 juta sampai 4 jutaan. Kemudian ada Infinix Zero 20 di harga 3,2 juta. Tunggu lagi di saudaranya Infinix Tecno Pova 4 itu harganya cuma 2,3 jutaan. Terus ada Tecno Pova 4 Pro harganya 2,8 juta sekian. Dan terakhir yang baru kemarin rilis dari keluarganya Xiaomi ada Poco M5. Ini lebih gila lagi, harganya 2,1 jutaan. Dia termurah yang pakai Helio G99 saat ini. Dan yang gue bahas adalah yang baru aja rilis dan baru besok akan dijual di flash sale 11.11. Itu dari Realme 10. Si legendaris number series akhirnya masuk lagi di Indonesia dengan seri ke-10 sekarang. Dan dia juga jualan utamanya itu MediaTek Helio G99. So harganya berapa sih Realme 10 ini? Pas kemarin ya Nets, itu pas launchingnya itu banyak banget yang tidak menduga ternyata harganya bisa se-worth it itu. Jadi banyak banget yang duga awalnya dari bocoran-bocoran yang ada ya, dari bocoran spesifikasi. Terus desainnya ternyata udah muncul juga, udah banyak teaser-teasernya. Desain layar punch-hole, belakangnya flat dengan gaya-gaya begitu, itu banyak menduga harganya 3 juta ke atas gitu. Ternyata pas launching gue juga ikutan kaget, itu harganya cuma 2.499.000, 2,4 jutaan doang untuk varian terendahnya. Dan gila sih, maksudnya itu artinya dia mepet ke harganya Pova 4 dan juga Poco M5. Jadi bisa satu range harga dan bisa bertarung bareng lah. Ya lebih worth it gak sih gitu si Realme 10 ini, dan juga seberapa bagus dia dibanding pesaing-pesaingnya yang tadi gue sebut gitu ya. So ikuti terus video ini, dan ini adalah pembahasan hands-on gue tentang Realme 10 yang gue cap sebagai handphone dengan MediaTek Helio G99 yang paling oke dan paling layak beli saat ini. Yang pertama Nets, itu tentang performanya. Realme 10 ini ajaib ya. Ajaibnya kenapa? Karena dia jadi handphone dengan MediaTek Helio G99 yang paling kenceng saat ini. Loh, kok bisa? Di skor Antutunya, Realme klaim sampai 400.000 poin. Tapi realnya, pas gue lihat video-video dari teman-teman reviewer lainnya yang udah megang, udah nge-review, itu aktualnya di 380 ribuan ke atas gitu ya. Dan 380 ribuan aja itu udah kenceng banget. Pasalnya di handphone lain yang pakai G99 juga kayak ya Infinix, kemudian Pova 4, kemudian Poco M5 itu ada di kisaran 310 sampai 330 ribu poin doang. Terpaut jauh sampai 50 ribu lebih gitu ya. Artinya ini jadi kenceng banget. Dari segi performa, misalnya lu tes di gaming, PUBG Mobile misalnya udah gua lihat nih, itu settingannya mentok di HD High atau misalnya Smooth Ultra, belum ke unlock sampai Smooth Extreme dan HDR gitu ya. Itu jadinya jadi sama aja kayak lu pakai Poco M5 atau misalnya di Tecno Pova 4 gitu. Jadi nggak ada bedanya kalau di gaming. Ini kenapa? Ini soalnya menurut gua gara-gara chipsetnya baru, chipset G99 baru, so belum optimal di PUBG. Jadi developer PUBG-nya belum mengoptimasi gamenya untuk dipakai di Helio G99. Padahal 380.000 itu kenceng banget. Perbandingannya gini, kalau misalnya pakai chipset yang udah agak lama, yang udah banyak update gitu ya, Dimensity 900 deh dari MediaTek juga, itu skor Antutunya sekitar 400.000 lebih doang, dikit gitu ya, hampir mirip kayak G99. Cuma PUBG-nya di 900 itu udah 900, Dimensity 900, Dimensity 920 itu udah ke unlock sampai Smooth Extreme dan juga HDR High. Jadinya menurut gue bukan salah sih ya,
belum waktunya aja. Nanti akan ada update-update PUBG, game PUBG berikutnya yang mungkin akan optimal untuk Helio G99 di Realme 10 ini yang udah skor Antutunya sampai 400.000. Artinya harusnya bisa sampai HDR High atau Smooth Extreme gitu. Jadi bukan masalah percuma atau mubazir kecepatan si Helio G99 di Realme 10 ini. Terus selain gaming sebenarnya ngaruh banget loh di performa sehari-hari, multitasking, gegasnya buka tutup aplikasi gitu ya. Ya pokoknya buat dipakai sehari-hari itu lebih gegas, lebih cepat dan lebih satset aja gitu Nets. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa? Banyak kemarin gue bahas juga sama teman-teman reviewer itu. Kenapa bisa si Realme 10 ini lebih kenceng, jauh lebih kenceng dibanding handphone lain yang chipsetnya sama. Chipsetnya sama loh padahal. Itu mungkin karena software. Karena kalau dilihat dari sisi hardware, biasanya yang ngaruh ke kecepatan itu selain chipset tentu ada ada RAM ya, kecepatan RAM jenis RAM gitu ya. Itu juga ngaruh. Menurut gua Pova sama Poco juga udah pakai RAM yang bagus gitu. Tapi di Realme kenapa bisa lebih cepat? Soalnya kalau kita lihat-lihat softwarenya Realme lebih matang. Racikan Realme dari sisi software lebih matang. Dia mampu nge-boost Helio G99 ke performa tertingginya. So jadi dari tes benchmark dia lebih tinggi, dari penggunaan sehari-hari dia lebih gegas. Jadi software Realme memang udah optimal banget karena gue yakin dia effort di softwarenya lebih hebat ya dibanding misalnya Teknopova gitu. Dan dia brand yang udah cukup lama berkiprah gitu ya dibanding Tekno ya. Memang sama-sama baru tapi Tekno lebih baru lagi dari Realme gitu. So Realme lebih punya pengalaman. Nah, ngaruhnya apalagi selain di tadi gaming di sehari-hari, apalagi bagusnya Helio G99, bagusnya adalah dia di hemat daya nantinya karena fabrikasinya udah 6 nanometer dan TSMC ya gitu ya. Jadi artinya akan hemat banget. Cluster 8 core-nya juga dibuat big little ya, jadi kecil, dimana core tingginya itu pakai Cortex, gue lihat catatannya di sini Cortex A76 sampai 2,2 GHz, itu kenceng banget. Tapi cuma 2 core aja. Dan core buat performa standar hariannya itu pakai Cortex A55, kenceng juga 2 GHz gitu. Enggak. Jadi performa yang little ya, yang ininya itu juga masih kenceng lah dibanding chipset-chipset lain sejenis yang ada di level mid to low gitu ya, mid ke bawah. Tapi kekurangannya ya chipset ini masih 4G Nets, belum 5G. Di harga 2,5 juta memang ada yang sudah 5G. Ya tapinya ini adalah chipset 4G terkencang yang pernah dibuat MediaTek. Bahkan mungkin dibanding handphone lain, chipset lain dari Snapdragon misalnya saingannya MediaTek yang ada di harga yang sama yang 4G. Kayak 732G, 680, ini lebih kencang gitu. Saingannya si G99 menurut gue cuma chipset yang 5G. Menurut gue pilihan tepat sih si Realme pakai chipset Helio G99. Namun ya apa bedanya gitu sama Poco M5 yang harganya 200 ribuan lebih murah, atau Pova 4 yang harganya 100 ribuan lebih murah gitu. Tunggu dulu. Hal berikutnya Nets, itu juga akan jadi pertimbangan lo untuk kenapa kok Realme 10 lebih worth it gitu menurut analisis gue. Tapi sebelum masuk ke situ, masih ngomongin soal performa ya, terutama pemain PUBG itu tadi. Gue pas kemarin sempet ngobrol-ngobrol sama Bang Pen, cuma nggak sempet gue videoin aja. Jadi pas ngobrol-ngobrol biasa aja, terus foto bareng selesai bubar. Itu Bang Pen sempet ngomong, Bang Pen ini by the way diplot Realme sebagai gamers ambassadornya untuk Realme 10 karena dia YouTuber gaming dan PUBG. Kebetulan Realme 10 ini kayaknya kerjasamanya sama PUBG, soalnya pas launching ada PUBG, ada suasana PUBG-nya dan dibarengin dengan kampus battle competition PUBG antar universitas-universitas di Indonesia. Jadi dia ngeplot Bang Pen lah yang udah terkenal di dunia PUBG gitu ya. Dan Bang Pen bilang ke gua dan ke teman-teman Realme fans pada saat itu kita lagi ngumpul, dia bilang ada satu masalah pas main PUBG, yaitu gyronya itu delay. Jadi pas digeser ada beberapa detik baru ikut kegeser. Nah itu katanya agak kurang menyenangkan bagi gamers PUBG yang profesional kayak dia gitu ya. Tapi untungnya ini cuma masalah software, so bisa diperbaiki atau misalnya jadi dinormalin di update software berikutnya untuk Realme 10. Jadi nggak masalah, karena bukan masalah hardware-nya yang error, tapi karena software-nya. Dan gua rasa Realme akan memperbaiki itu karena dapat masukan dari icon gamingnya Realme 10 gitu ya, Bang Pen. Jadi pasti akan dikasih masukan, itu nggak masalah. Oke, kita bahas tadi alasan lain kenapa Realme 10 lebih oke. Yang kedua setelah performa adalah layar.
Ya, layarnya udah Super AMOLED, udah 90 Hz, udah Full HD resolusinya, dan udah pakai Corning Gorilla Glass Design 5. Gorilla Glass 5 plus desainnya udah punch-hole pula. Nah, kita bandingin sama para pesaingnya yang dua tadi, Poco M5 sama Pova 4 itu masih IPS gitu ya, masih IPS. Pova 4 resolusinya masih HD pula gitu ya. Ya ampun. Terus keduanya udah desainnya masih jadul, masih pakai Pony Dewdrop. So, udahlah, kalau layar udah bagusan really dari AMOLED aja buat tampilan game atau misalnya lu nonton, itu jauh lebih enak warnanya Super AMOLED. Full HD juga, dan desain punch-hole, nggak malu-maluin, kelihatan mahal gitu. Yang ketiga yang mau gue bahas, yang ini juga lebih unggul, itu kamera ya. Loh, kamera padahal masih sama-sama 50 megapiksel dengan yang lain tuh masih sama. Iya sih, tapi Tekno pernah gue cobain di Pova 1, Pova 2 ya. Ya emang lebih di bawah Pova 4 jelas, tapi pada saat itu gue bandingin Pova 1, Pova 2 dengan handphone lain yang harganya setara dan spek kameranya sama. Pova agak kurang processing gambarnya gitu ya, terus hasilnya yang ditampilkan agak kurang. Menurut gue ini karena softwarenya Tekno ya, atau yang mirip-mirip Infinix itu masih kurang jos AI-nya dan lain-lainnya untuk menghasilkan image processing yang baik, hasil yang baik, hasil akhir yang baik. Walaupun spek sama, kalau hasil akhirnya nggak bagus ya ngapain gitu ya. Kalau misalnya Poco sih menurut gue masih bisa nyaingin ya. Gue belum megang juga Poco seperti apa kameranya dan mungkin sama bagusnya, tapi lu dengerin ngobrol-ngobrol gue sama Bang Dian dari channel Main Lagi berikut ini ngomongin tentang kameranya. Bisa mas. Lu kan udah megang beberapa hari ya? Iya. Kameranya kan 50 MP. Menurut lu sama kayak Realme 8i, Realme 9i tahun lalu nggak? Apa ini lebih oke lagi? Bapak mau ngasih ujian ke saya? Iya. Realme 8i, 9i yang mana wujudnya, lupa gue. Harusnya sih enggak. Iya, gua 8i bukan 50 MP, justru gua lebih dapat sih 58i. Ini algoritmanya lebih bagus ya. Oke. Emang kelasnya bukan I ya. Beda. Ini number series kan. Kalau gua lihat series pas kameranya ini bahkan sama 9 Pro itu lebih bagus. Tapi kalau sama 9 Pro plus di beta plus. 9 Pro tuh berapa ya, lupa gua Lupa juga sih. Tapi itu ada lebih oke. Algoritmanya lebih oke, warnanya lebih oke. Warna lebih oke. Cuma kelemahannya adalah entah kenapa gampang banget blooming ya. Jadi lo harus sering-sering ngelap. Nih coba lo, bukan buram tapi lebih ke kalau kotor tuh agak-agak blooming gitu loh. Jadi kalau ini hasil kamera juga cakep ini mas. Dan ada post processing, lo sadar nggak kalau habis ngambil nih? Terus pas gue lihat ini ada sepersekian berubah dikit. Berubah. Oh iya, berarti AI-nya udah bagus. AI-nya udah bagus. Bang Dian ini dia udah pegang Realme 10 semingguan mungkin ya, lebih dari. Jadi udah banyak coba, dan dia juga pegang Poco M5. Dan dia aja bilang di video tadi, AI processingnya Realme 10 itu lebih bagus dari Realme 9 Pro. Jelas dari Realme 9 lebih bagus, Realme 9 Pro juga bagus. Padahal Pro itu kelasnya beda dari Realme 10, mungkin nanti ada Realme 10 Pro pasti akan lebih bagus lagi. Jadi Realme numbers doang sekarang, kualitas kameranya lebih bagus dari Realme Number Pro yang tahun lalu. Dan gua itu udah nyobain Realme, apalagi Pro series dari semenjak Realme 2 Pro, 3 Pro, 5 Pro, 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro. Itu gue cobain semua kecuali memang 9 Pro, makanya gue nggak terlalu merhatiin 9 Pro ternyata lebih di bawah Realme 10 katanya. Dan biasanya memang Realme yang number doang itu nggak sebagus yang Pro. Tapi yang ini Realme numbernya bisa ngalahin yang Pro yang tahun lalu, dan itu peningkatan banget ya. Gue lihat sendiri sih pas AI-nya kerja. Gue rasa kayak brand-brand lain kayak Huawei atau apa atau Realme yang GT series yang mahal-mahal, ketika lo jepret beberapa detik kemudian akan muncul image processing post processingnya gitu ya, after processingnya, dan itu akan menghasilkan exposure yang lebih cakep kelihatannya dan lebih siap posting. Kalau dulu di Realme 8 Pro aja itu processingnya terlalu oversaturated. Gue suka sebenarnya yang oversaturated, tapi beberapa teman-teman lain nggak suka yang seperti itu karena lebay ya, kayak
kuningnya terlalu kuning, hijau, rumput terlalu hijau, langit terlalu biru gitu. Gue sih suka karena bisa langsung upload dan kelihatan keren gitu. Tapi itu selera. Cuma yang di Realme 10 ini lebih natural prosesinya dan lebih cakep ketika tadi menghadap sinar lampu langsung pun lebih bagus. Dan ini hasil-hasil yang sempat gue tangkap beberapa. Kamera belakang 50 megapikselnya menurut gue cakep-cakep aja. Dan gue juga sempat cobain beberapa menu-menu kameranya. Di sini ada yang beda ya menurut gue, itu ada dual view video, dan itu gue pakai banget di handphone Huawei gue, Nova gue, kepake banget buat ngonten, bener deh. Dual view video itu kepake banget buat ngonten, bisa nampilin kamera belakang depan sekaligus. Terus ada juga mode movie. Mode movie ini mode video manual ya kalau di Realme. Artinya dia bisa pakai manual exposure, dia bisa setting-setting sampai manual fokusnya. Dan ini berguna banget buat lu yang udah terbiasa bikin video di kamera mirrorless yang semuanya bisa disetting manual. Di Realme 10 bisa disetting secara manual di mode movie ini. Terus kalau untuk fotonya, mode 50 megapikselnya seperti biasa ada di menu khusus yang harus diaktifin dulu. Kalau secara default dia 12 megapiksel dan bisa pakai AI-nya yang bagus itu. Ada mode malam juga yang sekilas sih tadi cakep-cakep aja sih ya. Cuma nggak tahu kalau misalnya gue jepret ya, gue review lebih lama lagi. Dan ada mode streetnya yang ini biasanya ada di Realme GT series. Ini asik sih buat bikin story harian karena filternya bagus-bagus. Sisanya sih standar, kayak menu-menu HP di menu-menu kamera di HP lain. Oh ya, untuk videonya bisa Full HD aja, belum bisa 4K. Kemudian by the way kamera depannya 16 megapiksel dan ini lebih oke dibanding Poco M5 tentu yang atau Poco 4 yang 5 atau 8 megapiksel gitu kalau nggak salah. Terus mode potret di kamera depannya menurut gue ciamik ya, karena tadi gue cobain hasilnya kayak gini, itu masih bisa ngedetek muka dan bisa ngeblur belakangnya padahal gue pakai masker. Biasanya harus buka dulu baru dia image recognition-nya berfungsi dan bisa AI-nya bisa ngedetek itu ada muka dan potret gitu, jadinya baru ngeblur. Kalau ini pakai masker masih bisa ngeblur gitu. Overall kameranya menurut gue sih paling bagus di antara handphone lain yang pakai Helio G99 di bawah 3 juta gitu ya. Bahkan dibanding HP-HP baru lain yang harganya 2,5 juta yang tidak pakai G99 pun, kameranya Realme 10 itu bisa dibilang potensinya akan lebih cakep gitu ya. Sekali lagi memang ini butuh dibuktikan dengan review yang panjang, karena gue cuma hands-on, cuma jepret-jepret sedikit doang kemarin. Jadi ya mungkin Realme Indonesia, Kak Fafa, Kak Naomi besok bisa dikirimin kali ya ke Cikarang Realme 10-nya biar bisa gue cobain foto-fotonya lebih banyak lagi. Yang keempat, apalagi coba? Chargernya ini udah super VOOC 33 watt. Ya balik lagi pakai VOOC ya, kayak Oppo. Dan asiknya include di box penjualan. Jadi udah deh fast charging, protokolnya VOOC gitu khusus ya, lebih aman jadinya. Mahal loh harga batok chargernya VOOC ini. Terus dikasih pula di pembelian ya, di box gitu, dipakai pembelian. Poco M5 sama Poco 4 chargingnya jelas di bawah ini. Yang kelima, gue mau kasih applause buat desainnya. Ini nggak kayak kelas 2,5 juta banget sih. Yang pertama dari bagian depan jelas yang tadi udah gue bahas punch hole. Dan tampilan layarnya yang AMOLED itu juga jelas nggak kelihatan kayak HP 2,5 jutaan. Gitu ya, dari tampilan punch hole-nya sama gonjrengnya layarnya. Di balik di sisi-sisinya juga yang flat ya udah kekinian banget. Dan by the way ini tipis, HP Realme number tertipis yang pernah dibuat Realme itu cuma 7, sekian milimeter, beratnya juga 170 sekian gram, jadi bagus banget sih, ini kayak HP-HP mahal. Nah bagian backcase-nya cantik banget kalau dilihat doang sih ya, dan ini emang kayak HP 3-4 jutaan, dia tuh rumit banget efek-efeknya ya, selain dia ada glitter-glitter yang mereka bilang kayak bintang gitu ya, starry. Ada gradasinya juga kalau yang di warna putih. Terus ada kilatan atau kilauan-kilauan cahayanya juga. Pokoknya rumit banget lah backcase-nya, baik yang hitam maupun yang putih. Cuma sayangnya, yang gue nggak suka adalah glossy permukaannya. Glossy-nya banget gitu. So, risih kalau gue, karena kalau dipegang langsung itu cepat banget nyiplak sidik jari, licin kalau kena keringat. Plus kayaknya akan mudah lecet kalau yang udah sih ya, kalau glossy kayak gitu kena casing yang ada debu-debu intan yang kecil itu pasti gampang lecet ya, mudah lecet, nggak lama itu pasti lecetnya. Coba ya, ini kan ada yang varian hitam ya, kalau boleh usul harusnya Realme di bagian
item itu yang doff. Karena selera, kayak gua nggak terlalu suka yang glossy-glossy begitu, tapi beberapa temen itu suka yang glossy-glossy kayak gini karena lebih kelihatan lebih mewah gitu mungkin, dan kelihatan lebih mahal sih memang sekilas kayak kaca. Tapi buat gua itu kurang terlalu oke, ya. So kalau misalnya dia ngikutin kayak mother brandnya adalah kayak Oppo gitu, dimana kalau dia ngerilis 2 warna, yang hitam itu ngedoff, sisanya yang satunya ya glossy atau yang diglamor-glamorin lah gitu. Kalau kayak gitu sih harusnya bisa mencakup semua selera gitu ya. Kalau gue yang suka seleranya doff ya gue pilih yang hitam gitu, yang doff. But it's okay, by the way, overall desainnya nggak kayak HP 2 jutaan, kayak HP 3 juta sampai 4 juta ke atas. Yang keenam tentu karena Realme-nya menurut gue. Kenapa? Karena brand Realme-nya itu software Realme menurut gue lebih mateng, lebih oke dibanding Tecno ya. Kalau Poco selera lah. Ada yang suka MIUI, ada yang nggak suka MIUI. Bukan MIUI sih ya, MIUI khusus buat Poco, tapi mirip-mirip sama MIUI-nya Xiaomi tetap. Yang Tecno juga mirip-mirip sama UI-nya Infinix, walaupun dia punya penamaan sendiri. Tapi software ini memang lebih matang gitu. Dia udah berkiprah cukup lama, kalau nggak salah 2018 ya, 4 tahun lebih ya, udah jalan 5 tahun. Dan selama pengalaman gue pakai Realme, terutama di number series, itu update-nya bagus. Update-nya rutin tiap bulan, bahkan dapet update mayor. Kayak waktu dulu gue pakai yang lumayan jadul tuh Realme 2 Pro, masih pakai Color OS. Ternyata pas Realme ngeluarin Realme UI, Realme 2 Pro keangkat ke Realme UI. Realme X juga kalau nggak salah keangkat ke Realme UI, dan beberapa dari Realme UI 1 ada yang ke-update kedua, ketiga, termasuk versi Android-nya itu naik. Jadi menurut gue Realme bagi gue udah kebukti banget update softwarenya, dan softwarenya stabil, terbukti stabil. Mungkin karena titisan dari Color OS ya gitu ya. Ya dibanding brand baru kayak Tecno yang belum terbukti, sebenarnya belum tentu Tecno juga nantinya nggak dapat update, tapi belum terbukti aja karena belum lama di Indonesia, setahun apa 2 tahunan baru. Cuma ya pas gue coba-coba softwarenya Infinix, termasuk yang terbaru di Zero 20, POVA sih, Tecno sih gue terakhir megang 8 8C, tapi kurang oke gitu. UI-nya, kestabilannya jelas lebih matang Realme. Itu dari software gitu ya. Termasuk AI-nya Realme bagus, udah terbukti. Mirip-mirip Oppo lah gitu ya kalau pengelolaan AI-nya. Dan buat brand yang udah lumayan lama, udah jalan 5 tahun, tentu Realme juga lu akan mudah di service center yang udah tersebar. Walaupun Tecno dan Infinix Group juga car care-nya udah lumayan tersebar, tapi so far gue deket sama teman-teman Realme fans ya, Realme community, pelayanan servisnya Realme bagus, spare part juga tersedia gitu. Jadi gue lebih percaya brand Realme gitu ya. Ini selera aja, mungkin lu lebih suka Infinix ya silakan, atau Tecno maksud gue silakan. Terus kalau belinya ya, Realme itu lebih mudah dibeli, apalagi buat teman-teman yang nonton ini di daerah gitu ya. Realme udah terbukti sampai pelosok-pelosok. Gue di kampung halaman gue juga ada gitu, yang jauh dari perkotaan ada Realme. Jaringan distribusinya sudah luas dan mudah didapetin online maupun offline gitu. Sedangkan si Tecno atau Poco mungkin mengandalkan flash sale, dan penyebarannya masih belum seluas Realme menurut gue ya di daerah-daerah. Paling kalau mau Poco atau Tecno ya lu online handlanya, dikirim ke daerah lu gitu. Dan Realme yang tadi gue singgung, komunitas ya, dukungan komunitasnya sudah besar dan sudah aktif. Dan gue kenal banyak orang-orang di Realme community, dan itu supportnya bagus gitu ya, supportnya bagus. Bukan berarti Tecno tidak ada komunitasnya, ada, tapi masih baru gitu. Mungkin dia juga akan besar nantinya. Dan Poco juga tidak kalah besar, karena dari dari Mi Fans, dari Mi Fans itu banyak yang jadi Poco fans tentu saja, karena dia masih satu keluarga. Jadi juga lumayan besar. Cuma Realme asik, Realme community itu asik. Coba aja gabung, kalau teman-teman udah beli, gabung Realme community, dan
asik orang-orangnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang gua kelupaan ada fitur jack audio. Masih ada jack audio, dan jack audionya dukung high res audio. Jadi karena ini G99 ya buat gaming, buat temen-temen yang main game silahkan colok headset kabel terbaik kalian supaya nggak delay suaranya, supaya real time kalau buat main game nggak delay kayak pakai TWS. Udah sih itu aja kayaknya. Dengan 6 alasan itu gue bisa bilang Realme 10 itu paling oke di antara HP lain yang pakai Helio G9. Harga berbanding a lot of things yang tadi ditawarkan Realme itu oke. Ada dua RAM, by the way ada 2 varian. Yang pertama RAM 4 GB dengan memori internal 128 GB. RAM-nya bisa diekspansi sampai 8 GB total. Itu harganya 2.499.000 yang tadi gue bilang. Dan ada satu varian lagi itu yang 8/128 GB. Jadi RAM-nya beda di RAM, dan RAM-nya bisa di-expand sampai 16 GB. Lumayan gede banget RAM-nya, cocok buat multitaskingnya. Itu harganya di 3,2 juta, yang menurut gue ini ajaib. Karena gapnya kok bisa seperti ini gitu ini. Bedanya antara yang RAM 4 GB dan RAM 8 GB harusnya paling cuma 200-300 ribu. Ini bedanya sampai 700 ribu, jauh banget. Dari 2,5 ya, 2499 ke 3 jauh sampai 700 ribu bedanya. Jadi ya yang gue bilang worth it itu cuma yang varian 4128 yang harganya 2,5 juta. Karena kalau misalnya yang 3,2 jutaan di harga segitu ada Infinix Zero 20. Dan walaupun gue nggak suka software Infinix, tapi menurut gue Infinix Zero 20 banyak banget kelebihannya dibanding Realme 10 ini ya. Memori, terus ya layar, kamera depan, material body, desainnya enakan Infinix Zero 20 lah, karena gue udah pernah hands on juga Infinix 20. Infinix Zero 20 itu salah satu yang sulit dikalahkan di harga 3,2 juta dibanding HP apapun yang ada di harga itu ya. So sorry Realme yang 8128 ini nggak terlalu recommended gitu ya. Jadi yang 4128 aja ada yang recommended ya. Tapi ya keren banget gitu. Realme bisa press harga yang 4128 di 2,5 juta doang. Padahal menurut gua harusnya ada di 2,8 supaya beda atau gapnya ke yang 8128 itu cuma sedikit gitu ya, cuma 300 ribuan, 400 ribu doang lah. Gue pikir akan 2,8 juta. Tapi kalau misalnya 2,8 juta itu bahaya juga, karena beda 100 ribu sama POVA 4 Pro, dimana POVA 4 Pro punya memori internal 256 GB yang itu dibutuhin banget buat yang main game, install Genshin Impact segala macem, butuh memori gede gitu ya. Apalagi yang buat konten kreator banyak-banyak rekam video, itu juga butuh memori 256 GB yang tidak bisa di-provide sama Realme. Apalagi RAM-nya cuma 4 GB gitu ya. POVA 4 Pro udah 8 GB di harga 2,8 jutaan. So, ketika dia diturunin ke bawah, akhirnya bisa nyaingin si Poco M5 sama POVA 4 biasa yang non-pro. Dan itu menarik banget karena Realme tadi gue bilang ada 6 kelebihannya di 6 sisi itulah dibanding POVA atau Poco. Realme 10 yang versi 4128 gue rekomendasiin banget. Besok silahkan beli, silahkan beradu berburu flash sale-nya 11.11 karena ya HP ini layak banget dibeli di harga 2,5 juta menurut gue. So thanks, ini cuma video hands on, disclaimer ya. Dan ini ocehan gue doang, analisis gue pas megang dan ikutan lihat presentasinya Realme 10. Juga beberapa teman-teman yang gue tanya-tanyain pada saat itu, dibandingkan dengan para pesaingnya yang sama-sama pakai Helio G99 ya, si Realme 10 ini. Jadi ini bukan review, so jangan jadiin patokan mutlak karena gue belum nyobain secara langsung. Dan secara langsung sih udah ya sebentar, secara lama gitu. Jadi gue belum review, belum uji coba HP-nya. Jadi buat informasi aja, besok pas 11.11 jadi ada gambaran kenapa lu harus memilih Realme 10 dibanding handphone lain di harga yang sama dengan Helio G99. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Shanti Om. Namo Buddhaya. Iya, sebelum bubar gue lupa nih. Ada nih beberapa kekurangan atau kelemahannya Realme 10 dibanding pesaingnya yang 2 tadi yang gue sebutin. Pertama, stereo speaker ya. Pesaingnya itu udah stereo speaker gitu ya. Realme masih satu doang di bawah, masih mono. Walaupun Realme di launchnya ngeklaim
ada boost audio dimana volumenya dia bisa sampai 200%, tetap aja ini mono pak gitu ya. Yang lain udah stereo gitu. Nah yang itu sih nggak masalah sebenarnya buat gua, mono juga nggak apa-apa asal bagus kualitas speakernya. Tapi ini ada satu lagi kekurangan yang menurut gua gemes banget sumpah. Ini aduh pengen banget, kenapa kok bisa fitur ini nggak ada di Realme 10. Gemesin banget. Apa itu? Ya, Realme 10 belum punya NFC. Bye.